Hai semuanya. Jadi ini adalah video pertama aku. Nah, di sini aku mau bikin video tentang cerita aku sendiri, kayak my acne story gitu loh, kayak cerita tentang jerawat. Nah, tapi dalam bentuk Q&A. Q&A-nya dari siapa? Ya dari diri aku sendiri, karena gak ada yang nanya. Cuman aku aja pengen cerita sama kalian gimana sih struggling aku terhadap jerawat-jerawat yang ada di muka-muka aku ini gitu. Jadi kita langsung aja ya ke question yang pertama. Tipe kulit wajah aku itu acne prone skin and oily skin. Jadi acne prone skin itu adalah tipe kulit yang cenderung berjerawat dan juga berminyak. Nah, berminyak itu hanya di bagian T-zone aja sih banyaknya, apalagi kalau misalkan baru bangun tidur. Nah, si acne prone skin ini jadi kulit aku tuh emang gampang banget berjerawat karena memang udah ada turunan juga dari ibuku gitu kan, tipe kulitnya berjerawat, jadi nurunan ke aku. Tapi jerawatnya juga nggak di semua bagian muka, cuman di daerah pipi, dagu, jidat sih jarang, tapi pernah ya yang namanya acne prone skin pasti dia pernah si acne itu pasti pernah merambah ke semua muka. Tapi yang paling sering adalah di pipi dari dulu. Nah, karena di pipi aku banyak banget si kayak bopeng dan bekas roll gitu, sedih gak sih? Gitu. Pernah gak sih jerawatan? Yang namanya acne prone skin pasti pernah banget jerawatan. Ini siapa sih yang bikin pertanyaan? Siapa? Aku ya? Si Kema bikin pertanyaan. Oke. Pernah ya, jelas-jelas malum tegang video pertama, jadi rada-rada nggak profesional gitu lah. Karena kalau saya pasti pernah jerawatan ya, jelas banget. Bukan pernah lagi, bahkan dari SMP, SMA tuh aku tuh bener-bener jerawatan ya, dan jerawatnya itu bener-bener jerawat batu. Kalian tahu jerawat yang merah kayak bentol, yang kayak gitu, itu bisa kadang muncul di hidung di sini nih kayak jerawatnya SpongeBob yang ngegunting. Terus bisa di pipi, di jidat, di mana pokoknya terserah dia lah mau tumbuh di mana. Jadi memang tipenya tuh tipe jerawat-jerawat yang gede gitu loh muka aku tuh. Nah, tapi ketika aku kuliah, tiba-tiba muka aku tuh bersih banget. Jadi ya sedih banget, cita-cita para acne prone skin itu adalah memiliki kulit yang mulus, bersih gitu kan, tanpa jerawat. Kalau misalkan tinggal bekas jerawat oke lah ya, tapi kalau misalnya udah masih banyak jerawatnya itu kan sangat-sangat sedih. Lihat kiri kanan jerawat, jidat jerawat, dagu jerawat. Nah, pas kuliah tuh benar-benar bersih banget muka aku tuh. Nah, kalau misalnya ada yang nanya kenapa bisa bersih, aku juga nggak tahu, karena emang benar-benar tiba-tiba jadi bersih. Ya udah aja, selama aku kuliah 4 tahun muka aku tuh benar-benar bersih banget gitu. Mungkin karena pas waktu SMP atau SMA hormon kali ya, masih hormonal, jadi jerawat tuh banyak keluar di muka gitu. Terus karena memang waktu itu aku anaknya juga cuek banget, jadi nggak terlalu pusing sama jerawat pada saat waktu itu. Cuman kadang sedih aja sih, kayak kok muka aku jerawatannya, pengen banget ya mukanya bersih kayak perempuan-perempuan yang lain kayak gitu. Itu aja sih paling. Terus sama aku tuh dulu waktu SMA aku tuh rajin banget, SMP malah bahkan rajin banget perawatan kulit yang natural. Jadi kayak pakai masker bonteng, masker tomat, pakai madu, terus pakai asam jawa. Tahu kalian asam jawa yang ada di pasar? Itu aku bener-bener dipakein ke muka untuk ngilangin jerawat gitu. Jadi sampai sekarang yang habit aku itu yang maskeran natural tuh bener-bener masih aku lakuin gitu sampai sekarang, karena ya itu sadar diri bahwa memang kulit aku bener-bener ya acne prone skin gitu. Oke. Malu nggak sih jerawatan? Kalau misalkan ditanya malu apa enggak, kalau dulu ya waktu SMP SMA nggak terlalu malu. Waktu SMA udah ada rasa malu, cuman lebih malunya tuh sekarang. Karena aku tuh malu banget. Malunya tuh kenapa? Karena yang tadi aku bilang, pada saat kuliah muka aku tuh udah bersih guys. Muka aku tuh benar-benar udah bersih banget dari jerawat. Sudah puber, bukan lah, udah ini loh pubertas, hit me up tuh beneran hit me banget. Dari yang asalnya SMA buluk gitu ya, jerawatan, kucel, nggak pernah pakai skincare apapun, sunscreen juga aku nggak pernah pakai waktu SMA. Begitu kuliah bener-bener kayak jerawat tuh gone, hilang, bersih gitu ya. Sampai orang
orang-orang juga pada aneh gitu ya, saudara-saudara pada aneh, kok mukanya bisa bersih, pakai apa, nggak tahu gitu. Jadi emang udah bersih ya seneng dong gitu kan, muka udah bersih. Nah begitu kemarin aku tuh sempat kayak keluar kota gitu, kerja di sana, jadi jerawatan lagi. Jadi kayak aku ngerasa perjuangan aku 4 tahun, enggak perjuangan juga sih, karena kan jerawatan juga tiba-tiba bersih juga tiba-tiba ya, hilang gitu aja gitu, yang tadinya muka bersih terus jadi jerawatan. Disitulah aku malunya gitu, aku ngerasa malu, minder juga iya, sempat stres juga iya, kayak mikirin ini kenapa bisa jadi jerawatan. Masalahnya balik lagi, jerawat aku tuh tipe jerawat yang gede-gede kayak bentol itu loh, merah, yang nggak bisa keluar, itu jerawatnya nggak bisa keluar, nggak bisa, emang harus kempes sendiri gitu jerawatnya. Bahkan kalaupun misalkan dia matang tuh yang kayak tengahnya tuh putih kayak nanah gitu loh. Bayangin nggak sih di muka ada yang kayak gitu kan, iyo gitu. Jadi malunya tuh gara-gara itu sebenarnya. Tapi kalau tuh SMP SMA tuh aku nggak malu, karena memang aku tuh anaknya ada cueknya juga sebenarnya. Cuman begitu udah gede nih, udah tahu penampilan, udah bisa ngerawat diri, udah tahu ini kayaknya nggak bagus deh mukanya, jerawatan tuh kayaknya jelek gitu ya, itu tuh malu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi ya, sebenarnya kalian tuh nggak perlu malu gitu untuk jerawatan, karena jerawatan itu kayak your acne or your pimples itu not define you gitu. Jadi nggak masalah mau kalian jerawatan nggak jerawatan, ya udah pede aja gitu toh. Kalian berusaha menerima siapa diri kalian sebenarnya, berusaha menerima diri sendiri gitu, dengan nggak usah make up dempul nutupin jerawat kalian gitu. Justru kayak tunjukin aja sama dunia nih, muka gue jerawatan, toh gue juga tetap cantik gitu. Jerawatan aja cantik, apalagi nggak jerawatan, gila nggak tuh? Gimana sih caranya aku struggling sama jerawat? Sebenarnya yang benar-benar struggling banget itu adalah 1 tahun terakhir ini ya. Jadi tahun 2020 itu awal mula aku berjerawat lagi. Karena apa? Ya tadi aku bilang, jadi waktu tahun 2020 awal itu aku sempat kerja di luar kota. Nah kayaknya air di kosan aku waktu aku kerja tuh nggak cocok gitu loh sama muka aku. Udah di sana itu kan panas, cuaca udara di kota itu kan panas, terus kayaknya airnya kurang bersih. Udah gitu kan aku kontraknya itu kosan itu kan dekat pabrik, karena aku kerja di pabrik waktu itu kan. Jadi kayaknya banyak terkontaminasi bahan-bahan kimia atau yang kotor aja, gimana sih intinya gitu ya, kayak gitu. Jadi muka aku dari yang asalnya bersih, datang ke sana bersih, setelah pulang dari sana malah jadi jerawatan, terutama pipi sebelah kiri. Jadi jerawat itu mulai dari pipi sebelah kiri turun ke dagu ke sini, mulai merambat pipi sebelah kanan, terus aja gitu ya. Jadi emang mereka fokus jerawat. Jadi emang jerawat aku tuh pada banyaknya tuh di pipi gitu. Jadi memang benar-benar strugglingnya tuh di situ. Karena kenapa aku struggling banget di situ? Karena 4 tahun kemarin ketika aku kuliah, aku benar-benar nggak ada problem apapun sama jerawat. Mau aku make up tebal, mau aku nggak make up sama sekali, mau aku make up tipis segala macam tuh nggak tumbuh jerawat lagi. Tapi setelah yang setahun kemarin, aku benar-benar struggling banget sama yang namanya jerawat itu ya. Jadi aku udah coba berbagai macam produk, bahkan sampai nggak pakai apa-apa, sampai sunscreen pun nggak aku pakai. Oh my god, karena saking takutnya jerawatan. Jadi setelah itu tuh kulit aku tuh benar-benar berubah jadi sensitif banget, sesensitif itu gitu. Dan akunya pun jadi takut jerawat itu makin banyak dan menuhin semuka-muka. Tapi alhamdulillahnya nggak menuhin semuka-muka. Masih ada spot-spot alhamdulillah yang masih bersih dari jerawat gitu kan. Jadi ya cuma di pipi, dagu, sama jidat lah gitu, kiri kanan. Tapi nggak banyak, kalau di jidat lebih banyak di pipi. Strugglingnya itu sih ganti-ganti produk skincare, nyari skincare yang cocok, bahkan sampai nggak pakai apa-apa sama sekali. Itu tuh bener-bener yang kayak harus gimana nih cara ngilangin jerawat. Aku udah bingung banget, stres, terutama lebih ke stres sih sebenarnya. Strugglingnya itu lebih ke stres, lebih bagaimana diri ini tuh menerima kalau misalkan muka aku tuh udah nggak jerawatan lagi, udah nggak bersih lagi gitu. Jadi muka aku tuh sekarang tuh lagi jerawatan nih kondisinya. Kamu harus nerima. Lebih struggling ke situnya. Karena kalau nyari skincare gampang ya, kita tinggal fokus aja concern kita apa. Kita pengen nyari skincare yang kayak gimana sesuai dengan kondisi muka.
ketemu gitu kan. Even juga nggak gampang juga sih, tapi strugglingnya sih lebih ke situ gitu, lebih ke cara penerimaan dirinya itu loh yang sulit, bahwa muka kita tuh sekarang udah berubah, udah nggak bersih lagi kayak dulu, tapi sekarang tuh berjerawat. Nah aku tuh nggak fokus cari solusi gimana caranya ngebersihin jerawat aku, tapi malah kayak stres, kepikiran, oh, udah pakai yang ini, pakai skincare yang ini nggak cocok, pengen ganti lagi yang ini, lebih ke itu. Padahal sebenarnya kalau yang aku lihat nih ya, nanti aku kasih lihat ya foto aku yang berjerawat sama foto aku yang sudah bersih, dan proses muka aku ketika jerawat sampai akhirnya bisa bersih kayak gini. Oke, nanti aku di sini akan ada insert fotonya. Oke, editor jangan lupa insert fotonya. Oke, editor ya, kayak gitu ya. Jadi struggle-nya lebih ke situ sih. Satu, lebih struggling ke penerimaan diri, terus cari skincare yang cocok, lebih ke sabar sebenarnya. Karena ketika kita pakai skincare itu bukan magic sih ya sayang, itu tuh perlu proses yang panjang. Ketika ditaplokin ke muka tuh ada prosesnya, penyerapan ke kulit, proses penerimaan kulit sama skincare kitanya cocok apa enggak, lebih ke situ gitu. Jadi benar-benar strugglingnya tuh di situ sih, terima bahwa muka aku tuh lagi berjerawat nih sekarang, gimana caranya untuk fokus untuk ngilangin jerawat. Bahkan yang kadang yang bikin aku sedih itu adalah ketika muka aku udah berjerawat, terus udah bersih tuh pakai skincare yang ini, entah gimana tuh parah lagi. Dan jerawatan aku terparah selama setahun ini adalah beli pas bulan Mei kemarin, Mei 2021, pas mau Idul Adha. Aku ngarang banget sih, pas mau lebaran, maksudnya sorry banget nih, ini bikin videonya malam jadi kayak udah ngantuk gitu ya, kayak gitu lah, banyak biasa, baru awal-awal. Jadi yang parah banget tuh pas bulan Mei itu, bener-bener yang kayak kaget banget. Aku kaget banget ya, aku juga ngeliat muka aku sendiri sampai kaget, aku liat muka aku sendiri sampai kaget, kayak ini siapa ya lo gitu, kayak gitu sih sebenarnya. Strugglingnya sih lebih ke situ, sama nyari skincare yang cocok itu gitu teman-teman semua. Kalau misalkan ditanya pernah gak gagal pakai produk skincare, itu pasti kayaknya pernah ya, bukan kayaknya lagi, pasti pernah. Karena selama kita berjerawat, pasti ini teman-teman yang berjerawat di luar sana pasti ngerasain banget gimana rasanya ganti-ganti skincare sampai akhirnya menemukan yang cocok. Itu udah kayak perjalanan nyari jodoh, tau gak sih, ya kan? Kita nyari yang cocok, ini gak cocok ganti, ini gak cocok ganti, gak cocok ganti. Oh pernah banget. Jadi selama proses aku berjerawat 1 tahun ini, karena fokus aku di benar-benar di yang struggling jerawat selama 1 tahun ini ya, yang aku benar-benar rasain banget. Jadi aku tuh pernah pakai, kalian tau gak sih krim yang ada krim malamnya itu yang warna kuning, krim siangnya itu yang warna putih, terus ada tonernya kayak warna-warna coklat gitu tonernya. Nanti aku akan insert fotonya di sini ya. Krim malamnya kuning, krim siangnya warna putih, sama tonernya yang agak coklatan gitu. Itu katanya bagus banget. Krim HN namanya. Itu kayaknya orang-orang yang berjerawat pasti pernah coba. Apa nggak tahu, cuma aku doang. Itu aku pernah coba, dan itu kayak benar-benar ketika ditempelin ke muka tuh udah benar-benar kayak pakai Baiklin, pakai pemutih, nggak ada efek apapun, cuman kayak lengket-lengket nggak jelas gitu loh ke muka. Emang sih jadi bikin putih mukanya, tapi jadi bikin putih yang nggak bagus gitu loh, bikin putih yang kayak kulit kita tuh kayak tipis gitu loh, nggak bagus lah pokoknya. Itu aku pernah. Nah terus habis dari situ aku juga pernah pakai Airin. Aku pernah pakai Airin Beauty Care namanya, Airin lah, ini pakai Airin lah ya. Aku pernah pakai Airin Agustus tahun lalu sampai September atau Oktober gitu, aku lupa. Terus akhirnya aku stop juga karena ya itu tadi kayaknya aku nggak sabaran, terus nggak pakai full rangkaiannya. Ketika ada beberapa rangkaian yang sudah habis, jadi diganti lagi sama yang lain. Terus aku juga pernah pakai Heppel. Nah si produk Heppel ini masih aku pakai sampai sekarang. Dia itu face oil, khusus bener-bener face oil. Nah setelah aku lepas dari Airin, aku tuh bener-bener kayak cuma pakai face oil doang, nggak pakai apa-apa. Ini salah banget ya teman-teman. Jadi tolong untuk yang kalian mukanya berjerawat, jangan sampai kalian nggak pakai apa-apa, nggak ngurus muka sama sekali. Jangan kayak gitu ya. Kalian tetap harus pakai rangkaian skincare kalian normal-normalnya, pakai toner, mau pakai essence, pakai serum, pakai moisturizer, pakai sunscreen, jangan lupa. Aku kemarin bener-bener gak pakai apa-apa, cuma
cuman pakai face oil aja sama face mist rose water dari Hempel. Jadi aku pakai rangkaian Hempel terus cuman pakai rose water sama face sampai pakai rose water sama pakai Hempel yang grapeseed oilnya aja. Itu cuma pakai itu doang. Udah gitu nggak dikunci pakai sunscreen. Dan alhasil adalah muka aku sangat kusam, benar-benar kusam banget, terutama bagian jidat. Udah mah aku kan suka pakai motor, motoran gitu ya. Jadi kelihatan banget di sini tuh blank dan kusam banget. Dari situ aku sadar, mau gimana pun kondisi muka kalian, mau muka kalian bersih, muka kalian berjerawat, nggak berjerawat, berjerawat sedang, berjerawat parah, tetap sunscreen harus dipakai ya, karena itu yang membuat kulit kalian jadi terlindungi dari sinar matahari, paparan matahari, melindungi dari tanda-tanda penuaan, freckles segala macam. Itu penting banget ya. Terus gak bikin kulit kalian kusam juga. Itu penting sih pakai sunscreen. Itu kemarin aku salah banget, makanya mungkin muka aku langsung kayak berjerawat lagi gitu, parah banget. Pokoknya nah setelah pakai Hempel, aku sempat ganti-ganti beberapa kali ganti-ganti face wash juga sih, dan ada juga jadi yang bikin berjerawat parah segala macam. Udah sih. Oke, jadi selama yang aku rasain nih ya dari sepengalaman aku, kalau misalkan kalian mukanya lagi berjerawat, apa yang kalian boleh lakuin dan apa yang kalian gak boleh lakuin. Kalau misalkan lagi berjerawat, please banget jangan make upan. Kalau misalkan muka kalian lagi meradang, jerawatnya lagi banyak, please banget jangan make upan. Just let your skin breathe. Biarin kulit kalian bernafas sebebas-bebasnya, bernafas sedalam-dalamnya. Supaya apa? Supaya nggak kehalang sama make up yang kalian tempelin ke muka, yang kalian aplikasikan ke wajah. Itu jangan banget ya, karena itu akan memperparah kondisi kulit kalian. Ini pun yang aku lakukan, salahnya aku adalah aku tetap pakai full make up kayak gini nih pada saat muka aku masih berjerawat. Dan itu tuh kan kelihatan ya, ada jerawat yang ngejendul, kelihatan tuh. Aku juga akan insert foto ketika aku make upan, ketika aku berjerawat, ketika aku sekarang udah bersih kayak sekarang gitu ya. Nanti aku akan insert fotonya. Jadi tolong banget untuk kalian lagi berjerawat, jangan banget pakai make up ya, please jangan banget pakai make up. Biarin aja buka gitu ya, telanjang muka lah istilahnya ya, kalau bisa dibilang telanjang muka. Jangan mikirin apa kata orang, yang penting kulit kalian bagus. Aku melakukan itu 2 bulan tanpa make up, alhamdulillah hasilnya luar biasa. Jerawat berkurang, bekas jerawat juga berkurang, mulai memudar. Jadi please banget jangan pakai make up, cukup pakai rangkaian skincare kalian aja, itu udah cukup ya. Apalagi sekarang kan pakai masker ya, pandemi nggak ada yang lihat juga, kecuali ke event-event besar baru bolehlah pakai make up. Tapi kalau untuk hari-hari, untuk daily rutin, kayaknya nggak usah pakai make up ya, itu jangan banget. Terus harus pakai sunscreen dan moisturizer. Kalau misalkan aku ganti moisturizer aku tuh pakai face oil, karena sampai sekarang nih ya, aku belum menemukan moisturizer yang cocok sama kulit aku yang kondisinya masih berjerawat lah, masih ada bekas-bekas jerawat dan sensitif. Jadi aku masih takut banget untuk coba moisturizer, karena kemarin aku pernah coba moisturizer dan itu adalah bikin kulit aku jadi berjerawat parah. Nah ini tadi ya nyambung sama yang tadi, aku pernah nggak salah pakai rangkaian skincare, pernah banget. Aku salah pakai skincare yang terlalu banyak minyak, kandungan oilnya, terlalu banyak kandungan minyaknya. Jadi udah makan tadi udah dibahas di awal, kulit aku kan oily, ditambah lagi pakai skincare yang ada oilnya, terus pakai lagi moisturizer yang kandungannya kebanyakan oil. Jadi semua oil. Akhirnya muka aku jadi berjerawat parah lagi karena terlalu banyak oil gitu. Harusnya aku pakai skincare yang yang ngeredam oil tuh apa sih skincare-nya, namanya aku lupa. Skincare untuk yang menahan oil gitu lah. Oil control guys. Jadi harus ada skincare yang ada oil controlnya, bukannya ditambahin oil lagi gitu ya. Karena kan muka kita udah kebanyakan minyak tuh, sebumnya udah banyak. Jadi jangan sampai kita nambahin lagi. Itu salahan aku pakai skincare tuh gitu. Jadi udah nggak sadar muka kita tuh tipenya apa, malah dipakainya produknya mengandung apa, itu jangan ya. Nah itu, terus harus pakai sunscreen. Untuk yang dosnya harus pakai sunscreen, sama tetap rajin skincarean sih. Rajin skincarean, pakai sunscreen, cuci muka sehari 2 kali ya.
terutama siang setelah aktivitas tuh harus banget cuci muka karena kan kotor itu. Terus kan untuk yang down-nya kalian jangan make upan, terutama aku itu sih, untuk cukup muka kalian pakai skincare aja, itu aja sih. Nanti kalian akan tulis ya di description box-nya yang harus dilakukan apa, yang nggak boleh lakukan apa, mungkin Rega ada tambahan. Oke, tadi kayaknya udah dijawab juga ya waktu aku ngejelasin tentang pernah nggak salah pakai skincare. Kayaknya aku udah mention juga beberapa produk yang aku pakai selama setahun aku berjerawat ini, bahkan mungkin ada yang aku lupa juga kayaknya. Jadi yang produk yang pertama itu yang tadi ya, si HN Cream itu, yang krim malamnya itu adalah orange dan krim siangnya adalah krim pagi siangnya adalah putih, yang warna putih gitu, terus sama toner yang warna coklat. Itu yang pertama. Terus yang kedua aku pakai Heppel. Produk Heppel ini aku cobain oilnya, grapeseed oilnya itu bagus banget. Aku pakai grapeseed oil sama rose waternya. Terus udah pakai si rose water Heppel ini aku coba airin. Aku pakai airin, udah pakai airin. Aku pakai apa aja tuh ya? Banyak deh. Radiant serumnya airin, terus sunscreennya airin juga pernah. Terus night cream, day cream, segala macam gitu-gitulah. Pokoknya niacinamide gelnya juga pernah, itu pakai airin care pokoknya. Terus udah pakai airin, aku pakai apa lagi ya? Ada satu produk yang nggak akan aku sebutin sekarang karena ini akan jadi mantap banget pokoknya. Nanti akan ada aku di video aku selanjutnya. Itu aja sih paling hand cream, airin, sama Heppel. Iya, karena aku nggak nambah skincare apa-apa lagi. Paling sunscreen sih. Sunscreen kalian boleh pakai sunscreen apa aja sesuai dengan jenis kulit kalian. Dan aku penasaran banget sih, pengen spill banget sih si skincare yang aku pakai sekarang. Tapi nanti aja ya. Tunggu video selanjutnya. Kok bisa sekarang bersih lagi mukanya? Yes, gitu. Ini adalah ternyata aku juga sebenarnya nggak nyangka akan bersih lagi sekarang, alhamdulillah. Jadi yang tadi yang aku lakukan adalah, kayaknya aku juga udah mention ya beberapa kali karena aku seneng ngomong, jadi kayaknya ngomongnya sana kemari juga. Aku udah mention, yang pertama adalah tidak make upan. Aku nggak make upan itu almost 2 bulan lah kayaknya. 2 bulan aku nggak make upan, aku cuma pakai toner, serum, terus pakai face oil sama sunscreen. Itu day and night aku lakukan sama. Bahkan kadang day-nya aku nggak pakai si oilnya karena takutnya berminyak kan. Udah pakai sunscreen juga, jadi gak usah pakai oilnya untuk pagi-pagi. Tapi kalau untuk malam baru aku pakai face oilnya. Itu. Jadi aku belum nggak make upan, benar-benar telanjang muka, berusaha untuk berdamai sama diri sendiri bahwa it's okay, tanpa make up pun nggak apa-apa gitu. Kadang aku tuh selama berjerawat kemarin tuh benar-benar nggak pede banget sama kalau lepas make up, rasanya tuh malu banget. Tapi kan tetap kelihatan ya kalau misalnya orang berjerawat, dandan tuh akan kelihatan tetap bekas-bekas jerawatnya, apalagi yang hitam-hitam gitu loh, yang PIE itu kan susah banget dihilangin. PIE atau PIH ya aku lupa, sorry banget. Kalau nggak salah PIE deh, post inflammatory itu ya, itu susah banget kan dihilangin. Mau make up sedempul apapun tuh pasti akan kelihatan karena bekas jerawat itu. Nah, kenapa aku bisa bersih sekarang? Itu tadi karena satu, aku nggak make upan, yang kedua aku rajin minum air putih. Ini sudah dari dulu banget sih, tetap ya, air putih kayaknya akan berpengaruh juga sama skin kalian. Terus aku pakai sunscreen. Sunscreen sangat membantu untuk memudahkan bekas jerawat. Even sekarang sebenarnya muka aku nggak bersih-bersih banget, masih ada bekas jerawatnya, terutama di bagian pipi ya. Kalau kalian bisa spotlight, bisa ngelihat ke sini, itu masih ada bekas jerawatnya. Tapi oke, yang penting jerawatnya nggak ada. Itu sih yang paling penting. Impian semua para wanita berjerawat adalah ketika muka kalian bersih, nggak ada jerawatnya, bekas jerawat pun nggak apa-apa, karena itu akan pudar seiring berjalannya waktu. Kalian pakai kalian skincare yang rajin pun itu akan hilang ya. Nah, aku mau spill, aku nggak akan spill, nggak jadi. Aku mau kasih tau kalian satu produk yang aku pakai baru dari bulan apa ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 5 bulan inilah. Aku baru pakai produk ini 5 bulan, tapi hasilnya benar-benar udah wow, terasa banget di muka aku. Dan gara-gara si produk ini nih, muka aku jadi bersih gitu ya. Dan aku yang udah lama banget pengen bikin review produk ini skincare lokal loh ya, brand lokal yang emang harganya affordable banget, kualitasnya udah kayak kualitas produk luar.
dan secocok itu di muka aku. Mungkin kayaknya nanti aku akan bikin video selanjutnya. Ada yang bisa tebak nggak ini produknya produk apa? Kalau ada yang bisa tebak jago banget sih. Tapi kalau orang-orang sekitar aku pasti tahu sih ini produknya produk apa. Oke, paling nanti aku akan bikin lagi video tentang produk kenapa muka aku sekarang bisa bersih. Karena gara-gara si produk ini, apa aja produk yang aku pakai, kandungannya apa aja, bagus buat siapa aja, aman nggak buat ibu hamil dan segala macam, itu akan aku review produknya. Oke? Jadi cerita untuk berjerawat kali ini kayaknya cukup sekian ya, karena aku udah banyak ngomong kesana kemari. Aku juga udah banyak nyeritain apa yang aku mau ceritain, apa yang aku mau share. Udah cukup juga, kasihan ini udah pada ngantuk, udah malam juga. Jadi cukup sekian ceritaku kali ini tentang my acne story. Sorry banget kalau misalkan kenapa gue minta maaf ya. Enggak, thank you banget pokoknya buat kalian yang udah nonton video ini. Terus jangan lupa kasih tombol like ya untuk support kalian. Terus udah sih itu aja. Semoga apa yang aku share bisa membantu dan bisa membuat kalian lebih semangat lagi menghadapi jerawat, bahwa jerawat itu gak ada apa-apanya, santai aja. Dan tetap harus berdamai sama diri sendiri ya. Damai sama diri sendiri. Kalau misalkan jerawat itu gak ada apa-apanya, ntar dia bakal bersih kok, dia bakal hilang pada waktunya. Dan jangan lupa cari skincare yang cocok. Tunggu review aku selanjutnya tentang produk yang bakal aku spill. Thank you.